Oke, kamu sudah mengosongkan jadwalmu seminggu ke depan agar tidak ada seorang pun atau apapun yang mengganggumu setidaknya selama 4 hari. Kamu akan bermain video game selama 100 jam non-stop. Tapi, pertama-tama, kamu butuh persiapan. Kamu ke supermarket melempar berkaleng-kaleng minuman berenergi ke troli. Bermacam-macam camilan yang siap disantap. Lusinan kantong keripik, burger, pizza beku, dan lebih banyak minuman berenergi. Wah, niat banget nih. Ayo kita pulang. Dunia pesulap dan penyihir sudah menunggu. Oh iya, jangan lupa atur tempatmu bermain game. Buat senyaman mungkin. Sedikit ketidaknyamanan bisa berdampak fatal dalam 100 jam ke depan. Minuman dan makanan ringan di dekat meja. Cek. Ponsel dalam mode pesawat. Beres. Jangan sampai ada gangguan. Mantap! Sekarang kamu siap untuk maraton game 4 hari berturut-turut. Hei, mau kemana? Tempat tidur? Duh, keripiknya sudah kebuka. Ya sudahlah, mungkin kamu harus tidur dulu. Selama yang kamu bisa. Karena sebentar lagi, tak ada tuh yang namanya tidur. Bangun, sudah pagi. Segera mandi, sarapan sebanyak mungkin, dan mari kita mulai maratonnya. Kamu menyalakan gamenya. Jantungmu berdebar kencang, terlalu bersemangat. Semuanya berjalan lancar. Beberapa jam pertama berlalu begitu cepat. Kamu fokus main game dan tiba-tiba berubah. Bukan lagi kamu yang duduk di kursi nyaman di rumah abad ke-21, tapi berubah menjadi penyihir yang bertualang melewati desa dan kota, membantu penduduk melawan serangan monster. Setiap selesai menuntaskan satu misi, misi-misi baru lain bermunculan. Dan kamu punya sederet misi sampingan. Wah, banyak yang harus dilakukan nih selama beberapa hari ke depan. Ini sih mudah. 5 jam berlalu. Posisi kursimu sudah sedikit berubah. Waktunya peregangan. Wow, enak sekali kan? Rasanya seperti roda gigi tua yang baru diberi pelumas. Waktunya untuk kembali bermain. Tapi perutmu berontak. Dia minta makan sambil meraung keras. Arrrr. Tapi kamu tidak boleh berhenti bermain. Kamu harus mengalahkan segerombolan orc dengan satu tangan, sambil memasukkan keripik ke mulutmu dengan tanganmu yang lain. Tapi tak ada yang mustahil bagi sang penyihir hebat. 15 jam. Oke, kamu istirahat sejenak untuk menaruh pizza ke oven dan menjawab panggilan alam. Sambil menunggu pizza, kamu membuka kaleng minuman energi pertamamu. Dan setelah manamu kembali penuh, kamu siap terjun kembali ke petualangan fantastis ini. 25 jam bermain game, kamu makin mirip orang yang terhipnotis dibanding orang yang senang main video game. Quest demi quest, dungeon demi dungeon. Karaktermu pun makin kuat. Tapi dirimu di dunia nyata hampir kehilangan semua kekuatannya. Matamu tertutup sesekali. Tapi tunggu, kamu punya 2 keranjang mana potion. Maksudku, minuman energi. Lanjut. 35 jam bermain. Hei, kenapa karaktermu diam saja? Kamu masih bermain? Waduh, kamu tertidur rupanya. Ya, sepertinya maraton ini sudah berakhir. Tapi kenapa bisa begini? Ternyata, apa yang membuatmu tetap terjaga akhirnya membuatmu jatuh tertidur. Kafein. Ya, awalnya kafein memang meningkatkan energi dan konsentrasimu. Tapi, kafein juga membuatmu lebih lelah. Belum lagi, semua makanan tinggi karbohidrat yang tadi kamu makan. Kombinasi berbahaya ini akan membuatmu merasa jauh lebih mengantuk dari sebelumnya. Tapi, bagaimana kalau ku beritahu ada yang sanggup bermain game hingga 100 jam? Kita bahkan punya rekor dunia untuk maraton game terlama. Ada loh yang bermain selama 135 jam. Mari kita lihat bagaimana dia bisa mencetak rekor tersebut. Okan Kaya mampu bermain game online selama lebih dari 5 hari. Semuanya dimulai saat istrinya memberi buku rekor Guinness. Kaya melihat rekor maraton video game dan berpikir, aku juga bisa melakukannya. Jadi, dia pun mulai bersiap. Dia membuat strategi dan jadwal yang ketat, meminjam PlayStation putranya, dan mengumumkan hal ini. Dia juga lumayan beruntung, karena bosnya mengizinkan dia mengubah kantornya menjadi markas pemecahan rekor. Peraturan untuk memecahkan rekor ini memungkinkan peserta untuk beristirahat selama 10 menit setiap jamnya.
Atau waktu istirahat ini bisa diakumulasikan lalu disatukan jadi istirahat yang panjang. Itu kuncinya. Okan kaya menggunakan waktu ini untuk makan, ke kamar mandi, dan bahkan tidur selama 2 jam. Tapi tetap saja, mencetak rekor seperti ini sangatlah sulit. Setelah 24 jam tanpa tidur, siapapun akan merasa pening dan mudah kesal. Tangan mulai gemetar, dan keputusan yang diambil pun tidak maksimal. Bahkan pandanganmu terhadap dunia bisa berubah. Jika melakukan maraton ini dan tetap terjaga selama 12 jam lagi, kamu akan mulai merasa sangat lelah dan bahkan kesulitan bicara. 48 jam tanpa tidur bisa mengubahmu jadi zombie sungguhan. Otakmu akan terjebak dalam tidur mikro, yaitu kamu tertidur selama 30 detik tanpa menyadarinya. Setelah 72 jam tanpa tidur, kamu hampir tidak bisa berpikir jernih lagi. Bahkan, aktivitas sederhana seperti menuang air ke dalam gelas pun jadi tidak mungkin. Selain itu, tubuhmu akan mengalami dampak serius yang tak bisa diperbaiki hanya dengan tidur sehat selama 8 jam. Itulah pentingnya beberapa jam tidur ini bagi Okan. Tapi dia berkata, tidur bukanlah masalah utama yang dia hadapi. Sekitar hari keempat, dia mulai merasakan nyeri di jari dan tangannya. Tak ada lecet ataupun memar yang tersisa, tapi dia masih harus membalut beberapa jarinya selama bermain game. Detail paling penting dari semuanya, selama 135 jam bermain game, sang pemecah rekor hanya minum 3 kaleng Red Bull. Dia menggunakan trik lain untuk tetap terjaga. Dia minum air es dingin dan mempertahankan kadar cairan optimal di tubuhnya. Bukan hanya itu, dia pun berolahraga terus-menerus tanpa mengalihkan perhatiannya dari game. Ini membantunya menjaga otot dan jantungnya dalam kondisi yang baik. Seperti kata Kaya, dia tidak memaksakan dirinya. Dia mengikuti jadwal yang sudah dibuatnya. Makan, meregangkan tubuh sebentar, dan pergi ke kamar mandi dengan rutin. Lalu saat merasa lelah, dia pun beristirahat. Kunci lain untuk memecahkan rekor dunia ini adalah lingkungan sekitar. Upaya Okan cukup diketahui publik, jadi banyak yang bisa mengikuti perkembangannya lewat internet. Semua orang mendukung dan menyemangatinya. Bahkan, keluarganya menunjukkan dukungan positif atas aksi gilanya. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan putranya adalah sang ayah terlalu lama memainkan PlayStation-nya. Berkat perencanaan matang dan dedikasinya, pria ini mampu memecahkan rekor sebelumnya, yaitu 120 jam dan mencetak rekor baru, 135 jam 50 menit. Pada akhir maraton, Okan Kaya berada di posisi ke-29 di papan peringkat game dengan total sekitar 5,1 juta pemain pada game tersebut. Saat ditanya apakah dia ingin mengulang maraton ini lagi, dia berkata, masih ada banyak tantangan menunggu dan tentu dia akan mencobanya. Tapi ada rekor menarik lain seputar dunia game. Carey Swiecki melewati maraton luar biasa selama 138 jam dengan bermain Just Dance. Dia telah mencetak rekor menari selama 4 tahun berturut-turut. Dia menayangkan seluruh usahanya ini di internet dan mengumpulkan uang untuk kegiatan amal. Saat ini, Swiecki, seorang guru dari Bakersfield, terdaftar di Hall of Fame video game di Ottumwa, Iowa. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.